Oke, selamat datang kembali di channel Subkomandan Ilmidin. Kali ini kita akan belajar mengenai pengujian dalam statistik untuk data kategorik, namanya chi-square. Nah, uji-uji ini biasanya dilakukan oleh teman-teman mahasiswa yang ingin menguji analisis data skripsinya. Nah, biasanya teman-teman mahasiswa itu karakteristik individu, kemudian mungkin salah satunya itu diuji menggunakan uji-uji yang sederhana seperti chi-square ini. Nah, untuk variabel independen, kebanyakan mahasiswa menggunakan variabel karakteristik, misalnya nama distrik tempat dia tinggal, kemudian umurnya, jenis kelaminnya, pendidikan terakhir, status perkawinan dan sebagainya. Nah, kita kaitkan nih dengan data saya mungkin hipertensi misalnya, atau diabetes di sini, ini hipertensi. Ini kita kaitkan dengan hipertensi. Nah, kalau sudah kita tentukan, misalnya kita mau kaitkan hipertensi dengan karakteristik individu dan juga riwayat dia merokok, kita kaitkan. Nah, kita analyze, kemudian deskriptif statistik. Nah, kita mau mencari hubungannya, kemudian cross tabulasi. Untuk chi-square itu dia ada di cross tabulasi. Kalau kita mau meneliti atau menganalisis korelasi yang datanya data numerik, itu beda lagi, itu di correlation. Tapi kalau kita mau menganalisis data yang datanya kategori, itu di cross tabulasi. Nah, ini tadi sudah kita reset, kita masukkan di row, tabel row itu dia nama distrik, kemudian umur, jenis kelaminnya, pendidikan terakhir, status perkawinan, kemudian merokok tadi, kemudian riwayat hipertensi kita masukkan. Nah, kita jangan lupa centang dulu. Kalau kita mau menguji statistik yang chi-square, maka centang chi-square-nya. Kalau kita mau melihat continuity koefisiennya, kita centang continuity koefisiennya. Kemudian setelah nilai R ini kita centang mungkin ya kalau perlu correlationnya juga kita centang. Kemudian untuk selnya kita ingin melihat expected count-nya untuk syarat-syarat uji. Kemudian kita ingin melihat persentase setiap row dan setiap kolomnya, sehingga kita melihat yang mana yang paling tinggi prevalensinya di antara misalnya yang jenis kelamin laki-laki dengan hipertensi, atau yang memang merokok ini, biaya merokok dengan ya hipertensi itu berapa persen kira-kira. Nah, ini dari persentase row dan kolom ini kita centang. Kemudian setelah itu kita pilih OK. Nah, ini bisa kita lihat missingnya tidak ada. Di sini missingnya tidak ada, kemudian 0 semua untuk missing. Kita lihat di countifnya, karena datanya sangat banyak. Jadi kita ini kan tabel lebih dari 2x2. Nah, artinya dia tabel 1, 2, 3, 4, 5 kali 2. Jadi 5 kali 2 tabelnya berarti lebih dari 2 kali 2. Nah, karena riwayat hipertensi iya dan tidak. Nah, kita lihat expected count-nya kan tidak ada yang memang kurang dari 5, karena ini sangat banyak datanya gitu. Kita melihat di sini 0 cell have expected count less than 5, artinya tidak ada expected count yang kurang dari 5 atau 0% cell-nya, karena banyak sampel yang kita uji. Artinya sampelnya ada 1538 sampel. Kemudian untuk kita melihat dari tabel within nama distrik, artinya kita melihat yang mana yang paling banyak
menderita hipertensi antara Arso, Arso Barat, Arso Timur, Skamto, dan Manem. Nah, kita tidak melihat jumlah di sininya, kauntifnya. Kita tidak melihat kauntifnya karena memang kauntifnya ini lebih banyak dari misalnya Arso Barat. Kauntifnya ada 101 yang menderita hipertensi. Kemudian kalau di Arso saja itu ada 32 yang menderita hipertensi. Nah, tidak kita melihat di situ. Atau misalnya kita melihatnya ada 101 ada 111 yang memang menderita hipertensi di Arso Barat, dan Arso Timur itu ada 55 orang begitu. Tapi yang kita lihat itu ini jumlahnya saja. Nah, artinya dia tidak seimbang karena jumlahnya kan di Arso Barat itu jumlah totalnya ada 385 sampel yang diambil, sedangkan Arso Timur hanya 181 sampel yang diambil. Sehingga yang kita lihat itu adalah presentasinya. Misalnya Arso Barat ternyata presentasinya ada 28,8% yang menderita hipertensi begitu. Dengan Arso Timur ada 30,4% yang menderita hipertensi. Berarti lebih banyak Arso Timur untuk prevalensinya dibandingkan dengan Arso Barat. Jadi kita tidak melihat dari jumlahnya, dari kauntifnya atau dari jumlah angkanya, tetapi kita melihat dari presentase with nama distriknya. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi ini, meskipun Skamto kauntifnya itu 134 orang yang menderita hipertensi, tetapi presentasinya kurang begitu. Presentasinya hanya 23,3%. Artinya lebih banyak dibandingkan Arso Timur. Nah, kalau kita lihat Manem itu lebih banyak yang ternyata ada 32,4% yang menderita hipertensi dibandingkan dengan Arso Barat, Arso Timur, dan Skamto. Itu perlu teman-teman dipahami. Nah, untuk chi-square test ini ada person chi-square, likelihood ratio. Nah, ada person square, chi-square, dan likelihood ratio. Nah, untuk pengambilan keputusan sebenarnya kita melihat person chi-square ada, kalau di tabelnya kalau di sampelnya sedikit itu pasti akan muncul 4 kalau sampelnya sedikit. Kalau sampelnya banyak itu hanya akan muncul 2 saja, yaitu person chi-square dengan likelihood ratio. Artinya tabelnya lebih dari 2 kali 2, sehingga muncul otomatis hanya 2 ini saja. Kalau dia tabelnya 2 kali 2, misalnya lansia dan dewasa seperti ini, nah dia kalau iya hipertensi dia akan muncul semua seperti ini, dan itu berhubungan karena dia kurang dari 0,05. Artinya ada berhubungannya, hasilnya kurang dari 0,001. Nah, yang mana yang perlu kita ambil begitu? Karena 0 cell have expected count less than 5. Dan kemudian dan dia tabel kontingensinya 2 kali 2 tabelnya. Karena ini kan banyak data, banyak istilahnya banyak sampelnya, masih bisa kita gunakan person chi-square. Tapi kalau misalnya dia kurang sampelnya, misalnya ada 35 atau kurang dari 50 misalnya, nah itu bisa kita gunakan namanya Fisher extract test atau continuity correction. Nah, kalau dia continuity correction, dia misalnya tidak ada expected count yang kurang dari 5 atau hanya 20%, tidak lebih dari 20% expected count yang kurang dari 5, dan tidak ada yang selnya 0 atau expected countnya kurang dari 1, sehingga dia dianggap kita masih bisa menggunakan continuity correction. Tetapi kalau misalnya dia lebih dari itu, misalnya ada lebih dari 2
20% yang memang dia expected count-nya kurang dari 5, atau ada salah satu saja di antara ini yang kurang dari 5, karena kan ada 4 ini selnya, ada 4 sel, 1 2 3 4 1 2 3 4, sehingga dia kan 25% tuh. Sehingga kalau salah satu saja yang memang dia kurang dari 5, maka kita gunakan Fisher Extract Test. Nah, itu yang perlu teman-teman pahami. Tapi karena di sini itu semua syarat memenuhi, maka saya tetap menggunakan percentage square. Continue correction kenapa tidak digunakan? Yaitu karena memang dia sampelnya banyak. Kalau sampelnya sedikit ya kita gunakan continuity correction ini. Nah, itu yang perlu dipahami oleh teman-teman. Nah, untuk untuk beberapa hal seperti yang saya sampaikan tadi, lebih cocok misalnya percentage square ini digunakan untuk tabel kontingensi umum atau lebih dari sama dengan, bukan lebih dari saja, begitu. 2x2. Kemudian continue correction itu untuk tabel 2x2 dengan sampel yang kecil atau yang kita anggap sebagai koreksi atas. Nah, kalau likelihood ratio alternatif, jika tabelnya memang lebih dari 2x2, maka kita gunakan likelihood ratio. Tetapi ketika misalnya asumsi untuk uji percentage square ini tidak terpenuhi, nah itu bisa kita gunakan likelihood ratio. Kalau misalnya dia kurang ada expected count yang 0 nih, maka bisa kita gunakan likelihood ratio. Atau misalnya ada expected count-nya dia kurang dari 5, ada 3 misalnya, atau misalnya lebih dari 20%, maka bisa kita gunakan likelihood ratio. Jangan menggunakan percentage square itu, meskipun tampilannya ada tetapi tidak direkomendasikan oleh pakar-pakar statistik. Begitu yang perlu teman-teman pahami. Nah, ternyata kita melihat ada hubungan antara riwayat umur ini dengan hipertensi. Nah, kita melihatnya dari ini. Ternyata lansia memiliki resiko 3 ini. Umur ini kan dia lansia itu 34,2%. Meskipun dia lansia ini ianya 141 dibandingkan dengan yang hipertensi ini, dia dewasa ini 264, tetapi ada risiko yang tinggi, artinya mungkin lebih dari 2 sekian risikonya. Karena ini saya lihat ada 34,2% yang lansia, sedangkan yang dewasa itu hanya 23,4% saja. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami. Jadi yang ia hipertensi dan yang ia dia lansia ternyata hanya 34, sementara yang ia hipertensi dan dia adalah dewasa hanya 23,4. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi umur seseorang, semakin juga dia menderita beresiko terkena hipertensi. Nah, itu yang perlu teman-teman pahami. Kemudian ada lagi, kita melihat jenis kelamin. Nah, kita lihat jenis kelamin di sini. Ini masih berhubungan. Nah, kita melihatnya tidak ada expected count kurang dari 5. Artinya bisa masih kita gunakan percentage square. Tetapi kalau ada, ya kita gunakan Kita gunakan karena ini 2x2, ya kita gunakan continue correction atau misalnya Fisher Extract Test ini. Tapi karena misalnya dia pasti ada, berarti ya kalau misalnya ada pasti ya kita gunakan Fisher Extract Test ini, begitu. Kalau dia ada tabel kontingensinya yang kurang dari selnya kurang dari 5, begitu. Kemudian kita melihat pendidikan terakhir, dia juga kalau di sini karena lebih dari 2x2, maka dia otomatis menggunakan 2 saja percentage square dengan likelihood ratio. Nah, itu yang perlu teman-teman pahami. Nah, kemudian ada status perkawinan. Status perkawinan ternyata di sini tidak memiliki hubungan itu dengan dengan hipertensi, begitu. Jadi tidak punya hubungan, yang berarti nikah misalnya hipertensinya dia tidak
berbeda signifikan begitu. Kita juga bisa melihatnya dari 29,9, 27,8, 25,9. Artinya tidak ada yang memang perbedaannya sangat signifikan. Sementara yang kita lihat di sini kan banyak nih, makanya dia berhubungan, perbedaannya signifikannya kan banyak di sini. Kita melihatnya ada 28, 29, kemudian 77, 24. Memang di sini tidak terjadi perubahan yang signifikan, ada 24%, tapi pada diploma atau sarjana hanya 13,4%, sehingga di sini perbedaannya signifikan sekali begitu. Kemudian ada namanya kita melihat dari merokoknya. Merokok misalnya di sini iya dan tidak. Ternyata tidak berhubungan di sini merokok dengan riwayat hipertensinya. Nah, ini kita juga perlu mendalami lagi beberapa hal, karena di sini tidak ditemukan ternyata merokok ini tidak ada kaitannya dengan hipertensi untuk untuk data ini gitu. Untuk datanya tidak berhubungan. Karena apa? Karena ia merokok itu dan ia hipertensi 26,7%, dan tidak merokok dan ia hipertensi 25,7%. Artinya tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, meskipun ia merokok ini lebih tinggi sedikit daripada yang tidak merokok. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami. Ini kan tidak ada perbedaan yang sangat signifikan di sini. Nah, dari situlah kita bisa melihat ini berhubungan ke tidak gitu. Nah, saya kira sekian videonya, semoga sangat bermanfaat untuk teman-teman yang ingin melanjutkan analisis ke skripsi. Nanti teman-teman tinggal caplok-caplok saja datanya, kemudian uji saja datanya, analisis saja datanya, kemudian nanti untuk pengambilan keputusannya bisa menggunakan keempat tadi, percentage square, continuous correction, likelihood ratio, atau Fisher exact test. Itu juga perlu dipahami. Demikian, selamat malam, siang, dan sore.